Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Di antara pondasi yang dibangun dan betul-betul dipersiapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menopang Islam dan seluruh kegiatan-kegiatannya adalah pondasi persaudaraan. Karena bangunan Islam ini berat, tidak mungkin hanya bisa dipikul oleh 1, 2, 4, 5, 7 orang. Harus dipikul bersama-sama. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setibanya di kota Madinah? Langkah strategisnya adalah mempersaudarakan akha bainal muhajirin wal ansar. Sahabat muhajirin sebagai pendatang dan orang-orang ansar selaku orang negeri dan pribumi itu dipersaudarakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri yang memilih dan menentukan, ini bersaudara dengan ini, sana bersaudara dengan sana. Langkah ini ditempuh oleh Nabi SAW karena beliau mengerti betul, pondasi yang tidak kuat itu berpotensi mengalami keretakan, bahkan bisa patah, dapat ambrol. Kalau pondasinya retak, patah, ambrol, bangunan yang di atasnya pun akhirnya akan rubuh juga. Apalagi di sana ada pendatang, ada orang asli. Potensi konflik dan gesekannya itu sangat besar sekali. Setelah dipersaudarakan saja, tetap ada kejadian gesekan itu. Pernah sampai Nabi Muhammad kan marah ya. Afa bid'awal jahiliyati tad'un. Ketika sudah dua kelompok sahabat itu memisahkan diri, kemudian berhadapan-hadapan. Kelompok ini mengatakan yalal ansar, yang lain mengatakan yalal muhajirin. Orang-orang ansar bilang, orang-orang ansar kumpul. Yang muhajirin kumpul. Terpisah. Nabi Muhammad kan marah besar itu. Panggilan dan seruan-seruan jahiliyah itu masih ingin kalian dengungkan lagi? Ya kemudian selesai. Ya, berdamai. Efeknya kan juga melebar. Bukan cuma antara muhajirin, ansar, pendatang asli, tapi nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan mulai perkawinan. Ya. Kan akhirnya antara muhajirin dan ansar kan saling mengikat kekerabatan dengan jalur perkawinan itu.
Ini kalau tidak direkatkan, tidak diikat, ya nanti akan berdampak di aspek perkawinan, perekonomian dan perdagangan. Ini kalau tidak dipersaudarakan akan berpotensi buruk. Nanti kesenjangan secara ekonomi, kemudian kelancaran dan berjalannya kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah kepemilikan tanah dan bangunan. Ini kan dari dulu sebenarnya potensi-potensi yang seperti itu mungkin sekali muncul. Isu-isu tanah milik pribumi, ini milik pendatang, main serobot. Ya, kemudian yang pendatang nanti mendominan. Para sahabat Muhajirin kan datang dengan apa yang ada di bawah tangan, apa yang melekat di badan. Tanahnya ditinggalkan di kampung halaman sana, nggak dibawa. Nggak mungkin kan tinggal selamanya terus di numpang, atau kita bilang ngekos. Mau kamu harus memiliki tanah. Belum lagi di sana ada proses adaptasi aspek-aspek sosial, bahasa, kebiasaan, ya. Kemudian nilai-nilai dan norma-norma harga diri. Itu potensi besar adanya gesekan. Dan Nabi Muhammad SAW itu melihat jauh sekali. Sebelum orang berpikir, sebelum yang lain ke arah sana, Nabi Muhammad sudah tutup itu. Sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul dipersaudarakan, seperti layaknya saudara kandung sendiri. Tidak cukup sampai di situ. Perekat persaudaraan itu diberi porsi yang sangat banyak. Kalau ibarat tanaman, pupuknya itu terus dijaga, diairi, disirami. Hal-hal yang bisa memperlambat pertumbuhannya disiangi. Rumput-rumputnya dicabutin, tanahnya digemburkan lagi. Perkembangannya diperhatikan. Kalau terlihat ada sedikit perlambatan, dikasih lagi suplemen-suplemen. Kalau sudah mulai kering, tambah lagi airnya. Ibarat tanaman, persaudaraan juga seperti itu. Kalau diteliti lebih lanjut, maka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang hal ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali tentang al-ukhuwah was-suhbah. Adab-adab berteman, adab-adab bersahabat, adab-adab dan etika bersaudara. Diperhatikan betul itu oleh Nabi Muhammad SAW. Disuruhlah kita untuk menunaikan hak setiap muslim. Beliau bukan cuma menyuruh, tapi juga mempraktekkan, memberikan contoh. Saling mengucapkan dan menjawab salam, mengunjungi yang sakit, membantu yang lemah, memenuhi undangan. Kalaupun tidak bisa memenuhinya, memberikan keterangan. Jangan hanya diam tanpa berita. Kalau dia minta saran, minta masukan, jangan tutup diri, berikan. Kalau tidak mampu secara spesifik, ya berikan masukan secara global. Tapi permintaan itu jangan ditolak. Meninggal dunia diurusi. Yang diurusi bukan cuma jenazahnya, termasuk keluarga yang ditinggalkan. Diperintahkan dan disuruhlah kita untuk berprasangka baik, untuk menjaga lisan, untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk saling membantu dan meringankan beban. Siapapun di antara kalian yang punya stok lebih makanan, minuman, kendaraan, bagikan untuk yang lain. Bagaimana ta'amul wahid yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfil tsalatsah wa ta'amul tsalatsah yakfil arba'ah. Bahkan ta'amul wahid yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah wa ta'amul arba'ati yakfil ats-tsamaniyah. Makanan yang cukup satu itu sebenarnya bisa dipakai untuk berdua.
Makanan yang porsinya untuk berdua bisa dipakai untuk bertiga, bahkan dalam riwayat yang lain berempat. Ya. Makanan jatah 3 orang bisa untuk berempat, bahkan bisa untuk berenam, 1:2. Ya. Itu kita disuruh dan diperintah oleh Nabi SAW. Hal-hal yang bisa merusak itu juga dilarang oleh Nabi SAW. Hasad, iri, dengki, namimah, ghibah. Ya. Itu dilarang dan diharamkan oleh Nabi SAW. Diperhatikan betul itu. Kenapa? Sebelum Islam itu yang pastinya akan besar, sebelum Islam yang tentunya akan semakin luas, pondasi itu harus betul-betul kuat dulu. Pondasi itu harus kuat dulu. Jangan terlambat buat pondasi asal-asalan, bikin bangunan di atasnya juga asal-asalan, baru teringat udah bangunannya kita tingkat, bangunannya kita perlebar, aduh pondasinya nggak kuat, pondasinya dibongkar. Jangan, memang dari awal pondasi itu harus kuat. Nah, maka sebelum kita menyebutkan beberapa poin sekaligus contohnya, kalau boleh saya berpesan, ya sekedar masukan saja kan. Mumpung masih sedikit di Masohi ini, maka kajian-kajian ukhuwah itu sudah disampaikan dan dihidupkan. Jangan nunggu kalau sudah ada masalah. Kalau sudah ada masalah baru kajian tentang ukhuwah disampaikan, akan banyak yang tersinggung, akan banyak yang merasa. Padahal murni penyampaiannya adalah ilmiah, yang disampaikan betul-betul dalil. Tapi orang akan merasa, ini saya yang dimaksud ini siapa yang lapor sama Ustadz ini? Kenapa harus disampaikan di majelis? Kan bisa bicarakan baik-baik di belakang. Sudah bicara 4 mata saja. Itu enggak mata. Udah capek. Masih sedikit, pondasinya itu dibangun. Nah, yang namanya konflik, mana sih di bumi ini yang tidak ada konfliknya? Setiap tempat itu pasti ada konflik. Cuma nanti yang membedakannya 2. Di mana saja. Jangankan sama orang lain, sama orang tua sendiri aja bisa konflik. Sama anak kandungnya bisa konflik. Jangankan orang lain, suami istri. Kurang dekat apa sih suami dan istri? Bahkan bisa lebih dekat hubungan suami istri dengan orang tua dan anak. Ya kan? Orang tua dengan anak masih ada batasan-batasannya. Contoh masalah aurat, kan masih ada batasan-batasannya. Tapi kalau sama antara suami istri, gak ada batasan-batasan, saking dekatnya. Itu pun bisa konflik. Satu rumah, satu atap, satu selimut, bisa konflik. Apalagi kita yang berbeda rumah, kita yang berpisah daerah, kita jarang bertemu, masing-masing punya karakter diri, ya kan? Udah, ada kesibukannya masing-masing. Potensi itu pasti besar sekali. Saya tidak ingin menakut-nakuti di sini, tapi kita belajar dari pengalaman lah. Ya, kita belajar, mumpung masih sedikit, kajian-kajian tentang ukhuwah, bagaimana kita etika bersaudara, kita adab-adabnya berteman, ya, bagaimana saling memaafkan, mudah mengalah, ya kan. Kemudian ya yang berlalu biarlah berlalu, tidak usah diungkit-ungkit, tidak perlu diangkat-angkat, ya. Mumpung masih sedikit. Tadi saya katakan bahwa di setiap tempat itu pasti ada konflik. Tidak mungkin tidak. Mau di sini, mau di Gembang, mau di Hanunu, mau di Sepa, mau di Olas, ya. Mau di Bula, mau di Namlea, mau di Ambon, mau di Jawa, mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Jakarta, apalagi kan pusatnya konflik di sana. Semua tempat itu pasti ada konfliknya, pasti itu. Tapi yang membedakan 2. 1, langkah antisipasinya. Yang kedua, setelah terjadi, bagaimana menyelesaikannya. Yang membedakan 2 hal ini. Maka beruntunglah mereka yang
sejak awal sudah berusaha untuk melakukan antisipasi itu. Nah, sebelum terjadi konflik, ilmu mengenai cara menghadapi konflik itu sudah dipegang. Itu kan prinsip ahlu sunnah. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu harus dimiliki sebelum berucap dan bertindak. Nah, ketika suasana masih seperti ini, di Masohi yang saya maksud ya, suasana masih baik-baik saja ya. Kita masih searah berjalan, kita jumlahnya masih sedikit, ini kan masih baik-baik saja. Nah, ilmu tentang ukhuwah, ilmu tentang khilaf atau konflik itu sudah disampaikan, sudah punya masing-masing. Sehingga ketika suatu saat nanti konflik yang memang tidak bisa dihindari itu, baik dengan skala kecil sampai skala yang besar, sudah siap. Oh, selesai. Selesai. Sebagai contoh ini, di antara yang menjadi penyebab konflik itu, ya, di antara penyebab konflik itu kan memotong pembicaraan. Ya. Teman baru bicara, belum selesai, kita potong, bahkan kita lanjutkan versi kita. Itu kan sangat-sangat melukai perasaan. Sementara para ulama salaf sebenarnya sudah memberikan ilmunya. Sufyan Ats-Tsauri, Al-Hasan Al-Basri, dan para ulama lainnya banyaklah, karena itu memang pendidikan salaf. Sehingga yang menyampaikan tentu bukan cuma 1 dan 2 saja. Rata-rata mereka menyampaikan. Mereka bilang apa? Kadang-kadang orang cerita sama saya tentang sesuatu, saya sudah tahu sebelum dia lahir. Gitu. Tapi saya pura-pura tidak tahu. Bayangkan itu. Saya pura-pura tidak tahu. Kenapa? Beliaunya sudah tua, yang ceritanya anak muda. Cerita, oh begini. Para ulama sudah tahu, sampai bilangnya qabla an yulad, sebelum dia lahir saya sudah tahu duluan. Atau bahkan kita bilang, Katong ini pelakunya usia ini kayak menggarami lautan saja. Bilang kamu itu kayak ngajari bebek renang. Nih kan. Saya lebih paham. Gitu. Ada Katong teman cerita, yo beta kemarin berangkat umroh itu ternyata Mekah begini, Medina begini. Ini dalam hati ada gejolak ini. Dia baru sekali berangkat, beta 7 kali. Dia berangkat umroh program 9 hari, beta pernah 1 bulan full. Dia cerita kayak bikin Katong ini kayak orang bodoh saja. Itu jadi kenyataan. Bilang, sudah jangan cerita. Saya tahu apa? Berapa kali umroh? Sekali? Ya. Itu satu contoh kecil. Sementara ulama salaf kan mengajarkan untuk kita. Udahlah dibuat seolah-olah kita itu nggak pernah tahu. Jangan potong pembicaraannya. Nah. Jangan tambahi sesuatu yang disampaikan. Apalagi kita telikung dia. Ya kan? Telikung dia. Dia ingin menceritakan sesuatu. Ya kan ada endingnya. Ending itu apa? Zaid Abdullah Taslim Qadir. Ending itu akhir cerita. Ending itu akhir cerita. Dia menceritakan sesuatu. Antum punya teman, misalkan siapa? Hakim. Hakim cerita, menceritakan sesuatu yang Zaid juga tahu. Zaid juga melihat dan menyaksikan. Ini cerita saja, sebuah disebut cerita aja, contoh aja. Hakim cerita, kemarin ada anak kecil, dia jatuh di pelabuhan. Orang berteriak, tolong. Anak kecil itu masuk. Ini belum selesai cerita. Orang sudah datang banyak, siapa yang tolong dia nih, cepat. Akhirnya ada laki-laki buka baju. Belum selesai cerita, terus antum bilang, dia terjun toh, dia yang selamatkan toh. Beta tahu. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Nggak boleh, biarkan dia selesaikan ceritanya.
Coba kalau kita yang sedang bercerita seperti itu dapat potong. Kita ingin menceritakan sesuatu, udah penuh semangat, udah gitu kan. Ternyata dipotong, ditelikung sama teman bicara kita. Nggak enak seperti itu. Ini satu contoh kecil. Nah, satu contoh kecil. Di sisi yang sama, ya, di sisi yang sama, ketika hal itu terjadi, ya kan? Kalau tadi kan posisinya orang yang bicara, orang yang cerita, kita yang mendengar. Iya kan? Dia menceritakan sesuatu, kita lebih tahu dari dia. Tapi kita pura-pura nggak tahu saja. Oh begitu kan? Oke. Terus, bagus sih. Insya Allah antum memang hebat. Gitu. Di Mekah orang ramai di Mekah. Jangan bilang iyalah kalau nggak ramai bukan Mekah namanya. Jangan bilang begitu sudah. Oh iyalah. Itu kan posisi ketika kita yang menjadi pihak mendengarkan. Sekarang posisi kita sebagai pihak yang berbicara. Kita baru bicara dapat potong. Langsung saya mau cerita dengan antum lain. Pergi. Kan nggak seperti itu. Iya kan? Nggak seperti itu. Dia ingat sudah ada ilmunya. Oh, dia sedang berbicara dengan orang jahil. Iya kan? Sementara Allah perintahkan dalam Al-Quran wa'arid 'anil jahilin. Sudah nggak usah pedulikan, nggak usah dimasukkan dalam hati itu orang jahil itu. Kalau ketemu dengan orang seperti itu kita jangan tersinggung. Tidak level. Oh, berarti kata pun taman bicara ini levelnya masih di situ. Jangan tersinggung. Kan itu. Bagaimana Allah perintahkan untuk kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang positif ketika Allah menyatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil yang ada bicara udah selamat salaman. Ya kan? Selamat buat kalian, jangan ini segala macam. Jadi kalau pas ketemu bicara orang potong ya kayak tadi kan. Ya. Hakim. Tadi antum cerita apa dalam kisah tadi? Ada orang apa? Ada anak kecil mau tenggelam. Toh? Mau tenggelam. Antum sudah mau cerita terus orang terjun. Zaid potong. Orang itu terjun, selamat kan toh? Nah itu. Antum jangan marah. Ih, Zaid tahu leh. Begitu. Gitu. Antum di mana waktu itu? Ana sih lihat antum Gitu jangan. Saya ini kita bicara potong-potong lagi. Jangan. Itu kan namanya ilmu. Namanya ilmu. Hutang piutang ini contoh yang paling sering terjadi, ya kan? Hutang piutang. Nanti semakin bertambahnya orang, semakin berkembangnya komunitas. Sekarang Ikhwan Masohi dan sekitarnya sekitar 20. Begitu kan Ustaz Hasan berdasarkan hasil pembicaraan beberapa puluh pasang mata tadi malam kan? Kan Anda tanya berapa ikhwan di sini sekitar 20. Sekitar 20 itu nanti kasus hutang piutang masih kecil sesama ikhwan. Tapi coba bayangkan nanti kalau sudah sampai 200, 300, 400 ikhwan di satu tempat itu nanti yang namanya hutang piutang pasti muncul itu banyak. Belum sesama ummahat, belum sesama anak-anaknya. Kan itu. Belum yang warung, belum yang barang, belum yang ini dan itu pasti banyak. Nah, sebelum itu terjadi, kasih ilmunya dulu. Kasih ilmunya dulu. Etika berteman, adab bersahabat itu bagaimana? Sehingga ketika suatu saat pasti akan terjadi, sudah siap. Sikap yang benar itu seperti apa? Ya. Pihak yang memberikan hutang, ketika jatuh tempo, pihak yang mengambil hutang atau yang berhutang itu tidak membayarnya, dia tidak marah, dia tidak tersinggung, justru dia bersyukur, alhamdulillah. Berarti kan pahala sedekah senilai yang saya pinjamkan kepada dia masih terus berjalan. Itu kan keutamaan orang yang memberikan pinjaman, yang memberikan hutang. Nabi Muhammad menjelaskan dia seperti sedekah tiap hari. Misalkan dia kasih utang orang lain 1 juta, berarti tiap hari itu dia berinfak seperti pahala orang infak 1 juta. Kita nggak mungkin lah tiap hari bisa infak 1 juta. Terus terang saja. Ya, tapi kalau kita kasih pinjam orang, apalagi sudah jatuh tempo, kita kasih inzar, ya dikasih kelonggaran waktu terus. Gitu. Besok pada hari kiamat juga demikian. Nah, orang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah
menyatakan saya lebih berhak dari dia. Kalau dia di dunia saja bisa memberikan kelonggaran, kenapa di akhirat tidak? Dan Allah Maha mampu. Itu pihak yang memberikan hutang. Tapi pihak yang berhutang, dia sudah dapat ilmunya untuk menjaga dan merawat persahabatan itu. Bagaimana harus al-wafa bil ahdi, bagaimana harus al-amanah, bagaimana harus qada'ud dain, ya kan? Kalau sudah berhutang itu artinya kita diberi kebaikan sama teman. Maka jangan balas kebaikan itu dengan keburukan. Kalau kita sudah bilang pinjam jatuh tempo 2 bulan, jangan mulai berpikir setelah lewat 2 bulan. Tapi sejak setengah bulan sebelum jatuh tempo itu kita sudah mulai berpikir bagaimana nih cara melunasinya. Saya harus menjaga kepercayaan. Dia sudah bantu saya, kenapa saya sia-siakan kepercayaan ini? Pikirkan terus bagaimana ini. Kalaupun katakan memang tidak mampu, karena mungkin merawat orang tuanya, ya kan? Sehingga dia tidak leluasa untuk bekerja, dia tidak kemudian bisa mencari penghasilan, menjaga dan merawat orang tuanya terus. Ya dia berterus terang, 3-4 hari sebelum jatuh tempo dia datang. Maaf akhi, afwan, Ana kemarin sudah janji jatuh tempo 3 hari lagi, tapi kondisi Ana sekarang tidak memungkinkan. Ana punya abi masih di opnam di rumah sakit, Ana gak bisa kerja. Ana minta maaf. Kan selesai seperti itu. Bukan kemudian sudah lewat jatuh tempo, ya kan? Oh ya Ana lupa, afwan nih. Gitu. Atau misalkan afwan, Ana minta waktu 1 minggu lagi. Setelah itu 1 bulan susah ada hilang. Lah itu kan berpotensi merusak ukhuwah itu. Nah harapannya, mumpung saya ulangi lagi, mumpung masih sedikit, selagi katakan komunitas kita itu masih kecil, ilmu-ilmu semacam itu sudah dikaji, dibahas, disampaikan, ditanamkan. Di kalangan ummahat juga sama. Di kalangan ummahat juga sama. Sebelum terjadi seperti tempat-tempat yang lain, kita belajar dari pengalaman. Bagaimana akhirnya ada perang status, ya? Perang status. Yang punya masalah suami, istri ikut-ikutan. Katanya tanda cinta, ya, gitu. Membela suami, gitu. Tapi subaku sindir di status, gitu. Apa namanya? Betapa sedihnya seorang istri, ya. Suaminya pergi nggak pulang-pulang, gitu. Tinggalkan istri dan anak-anaknya. Ini dia sindir umat ini, kan itu. Umat yang lain jawab di statusnya juga, kurang kerjaan ngurusi keluarga orang, tandanya nggak bahagia itu. Udah perang status. Kalau di sini kan saya yakin belum pernah ada perang status, karena umat cuma berapa sih? Berapa Pak Bahtiar? Ya kurang lebih seperti itu. Enggak lah, kan yang bujang ada juga. Mana Sami kerja kan? Oh iya, berarti kan jumlah umat sedikit, mumpung masih sedikit, dikasih ilmunya. Artinya kalau punya masalah di keluarga, jangan sampai keluar masalah itu. Privasi. Ketika suami istri sedang konflik, istri menceritakan kejelekan suami, itu sama saja menceritakan kejelekannya sendiri, ya kan? Suami itu harga diri dan pelindung keluarga. Kalau akhirnya dia ceritakan kesana dan kemari, itu sama saja menghancurkan keluarganya sendiri. Nah, ilmu-ilmu seperti itu sampaikan, ya. Karena sekali lagi, ya kecuali kalau kita sepakat cita-cita kita nggak terlalu tinggi-tinggi amat, ya kan? Kecuali kalau kita sepakat udahlah yang jalan apa adanya, pondok kayak gini-gini aja lah sampai kita mati besok, misalkan. Nggak usah, kita nggak berharap ada yang jadi salafi lagi. Udah cukup seterusnya 20 tahun kemudian ya kayak gini aja lah. Oh, lain perkara itu. Ya. Tapi kalau punya cita-cita yang besar, kita ingin mengembangkan dakwah, ya pondasinya harus dikuatkan dulu nih. Ya. Pondasi yang terkuat itu apa? Ya ukhuwah itu. Karena perkembangan dakwah itu tidak ditentukan oleh kuantitas,
tidak ditimbang dengan banyak sedikitnya orang. Banyak itu belum tentu baik. Fasilitas yang lengkap itu belum tentu memberikan dan menjamin kualitas. Ya. Bahkan lebih baik sedikit daripada banyak. Ketika yang banyak itu justru menjadi beban. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang singkat ini ada beberapa riwayat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala jilid 4 halaman 99. Nah, ini kunci pertemanan supaya bisa bertahan lama. Ya, tips yang harus diperhatikan agar pondasi itu kuat dan tidak retak. Apa itu? Berusaha untuk melayani, bukan berharap apalagi menuntut untuk dilayani. Itu ditanamkan karakter yang demikian. Jadi berpikir untuk melayani, menservis teman, menservis sahabat, bukan kemudian berharap biar dialah yang diservis, dia yang dilayani. Ya. Umar bin Khattab itu kurang apa sih kedudukannya? Orang terbaik nomor 2 ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq di tengah-tengah umat Islam. Sudah dipastikan masuk surga. Khalifah yang kedua, adil bijaksana, ulama dan mujahid pemberani. Kurang apa Umar bin Khattab itu? Sahabat Ibnu Umar pernah bertanya kepada Aslam. Aslam adalah pelayan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pelayannya, mantan budaknya juga akhirnya dibebaskan. Ibnu Umar itu bertanya kepada Aslam, artinya orang dekatnya bapak. Kan bapaknya Umar bin Khattab ya. Ada Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Nah, Umar bin Khattab itu semasa hidupnya kemana-mana selalu bersama siapa? Aslam. Aslam itu kemana-mana diajak terus oleh Umar bin Khattab. Padahal itu pelayannya loh. Aslam itu pelayan, pembantu, budak. Kemudian menjadi mantan budak. Ibnu Umar bertanya, ya Aba Khalid, wahai Abu Khalid. Abu Khalid itu panggilannya Aslam. Inni ara amiral mu'minina yalzamuka luzuman la yalzamuhu ahadan min ashabika. La yakhruju safaran illa wa anta ma'ahu fa akhbirni anhu. Ibnu Umar mengatakan, Abu Khalid, saya lihat Amirul Mukminin, yaitu bapaknya sendiri kan. Saya lihat Amirul Mukminin kok betul-betul punya hubungan dekat dengan Anda. Lebih dari lain-lainnya. Kemanapun Amirul Mukminin pergi, itu pasti Anda ada di sana mendampingi. Saya minta tolong ceritakan kepada saya. Amirul Mukminin ini bapaknya sendiri yang ditanyakan. Amirul Mukminin itu kalau dalam perjalanan apa sih yang dia lakukan? Ingin mengetahui apa yang dilakukan, apa yang diperbuat Umar ibn Khattab itu kalau dalam perjalanan ketika safar. Qala, Aslam menjawab. Siapa Aslam? Kita pertegas kata ini mengandung makna yang penting. Aslam itu adalah pelayannya Umar ibn Khattab radhiyallahu. Pelayan, ya, maula, mantan budak. Kata Aslam, lam yakun aulal qaumi bidzilli wa kana yurahhilu rawahilana wa yurahhilu rahlahu wahdahu. Amirul Mukminin, bapakmu itu, ayahmu, tidak ingin dan tidak mau diprioritaskan untuk tempat berteduh. Maunya sama. Dikasih fasilitas nggak mau sendiri. Dikasih fasilitas bareng-bareng lah. Nah. Bepergian kan yang ditanyakan ini safar. Kalau berhenti singgah di suatu tempat kan pasti cari tempat berteduh, pohon kah, apa segala macam rumah singgah.
Umar bin Khattab itu enggak kemudian mencari ini tempat saya paling teduh, kalian cari tempat sendiri, enggak. Pokoknya beliau memposisikan dirinya sama dengan pelayan-pelayannya itu. Ya sama-sama panas, ya sama-sama sejuk, sama-sama berteduh. Gitu. Wa kana yurahhilu rawahilana. Umar bin Khattab itu mengurusi kendaraan kami. Kalau singgah di suatu tempat, yang mengikat kendaraan-kendaraan para pelayan itu ya Umar bin Khattab. Yang menurunkan pelananya. Ya. Karena yang namanya kendaraan itu kalau sudah istirahat kan pelananya diturunkan supaya tidak menjadi beban. Ya kan? Dikasih makan, dikasih minum, dimandikan, diistirahatkan, sepatunya dibersihkan, sepatu kuda, sepatu unta. Itu Umar bin Khattab melakukannya untuk kami. Wa yurahhilu rahlahu wahdahu, dan kendaraannya sendiri juga diurus sendiri. Jadi kami yang dilayani oleh Umar bin Khattab itu. Nah, walaqad faraghna dzata lailatin wa qad rahala rihalana wa huwa yurahhilu rahlahu wa yartajizu. Suatu malam kami istirahat di sebuah tempat, kendaraan-kendaraan kami diurusi oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin ya. Amirul Mukminin yang mengurusi kendaraan-kendaraan rombongan itu. Sudah selesai wa huwa yurahhilu rahlahu, setelah kendaraan yang lain selesai diurus, baru beliau ngurus kendaraannya sendiri. Hewan tunggangannya, onta kah, kuda kah. Itu wayar tajiz. Itu sambil mengucapkan bait-bait syair dari kelas rajaz. Ya, ada sebuah rumusan bersyair dalam bahasa Arab itu salah satunya ar-rajaz. Beliau mengatakan la ya'khudhul lailu 'alaika bilham walbasan lahul qamis wa'tam wa kun syarika nafi'in wa aslam wakhdumil aqwama hatta tukhdam. Ya itu sambil ngurusi kendaraannya itu sambil la ya'khudhul lailu 'alaika bilham. Jangan sampai malam itu berlalu dan membuatmu bersedih. Walbasan lahul qamis wa'tam. Ya kan? Gunakan gamis dan imamah di malam itu. Wa kun syarika nafi'i wa aslam. Jadilah engkau teman baik untuk Nafi' dan Aslam. Nafi' itu nama orang, Aslam itu nama orang. Wakhdumil aqwama hatta tukhdam. Layanilah orang karena engkau akan dilayani oleh mereka juga. Nah, itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi temannya banyak, ya. Temannya ada di mana-mana, disenangin. Kenapa? Enggak pernah egois. Gak mau berpikir untuk dirinya sendiri. Dia dikasih makan, misalkan, dia ajak yang lain ikut makan. Sebelum dia makan, dia pastikan yang lain sudah makan atau belum. Bukan cuma yang penting saya makan, selesai pergi, bagaimana orang lain terserah. Bukan urusan saya. Tapi wakhdumil aqwama hatta tukhdam. Ukhdum itu kan khidmat. Sudah jadi bahasa Indonesia itu. Khadama yakhdumu. Ya kan? Khadam. Jadi bahasa Indonesia itu. Layanilah orang lain. Al-aqwam, orang-orang itu hatta tukhdam, sehingga engkau pun akan dilayani oleh mereka. Ini perekat persaudaraan itu. Ketika masing-masing kita berusaha untuk memiliki karakter dan memegang prinsip betul-betul dijalankan. Berusaha melayani. Tidak berharap apalagi menuntut untuk dilayani. Kalau berjalan dengan baik, ya kemudian dipraktekkan dengan lancar, ya pada akhirnya kan saling melayani akhirnya. Kemudian di dalam kitab Sifatus Safwah karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, di sini artinya dari cerita tadi kita kan bisa mengerti. Ya semoga Allah meridhai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau memang sudah diridhai. Nah, ternyata bukan hanya kepada teman, bukan hanya kepada kerabat keluarga. Bahkan Umar bin Khattab itu juga berbuat baik, melayani pelayan-pelayannya sendiri. Nah, padahal mestinya kan dalam safar dan perjalanan itu beliau yang dilayani kan. Oh namanya aja pembantu, namanya saja anak buah. Ya kan? Ini malah bos yang melayani anak buah. Bos yang memperhatikan karyawan. Kalau kita ajukan satu pertanyaan, kira-kira kalau seorang bos seperti itu, karyawan-karyawannya setia atau akan berani berkhianat? Salman Al-Farisi. Setia.
Mereka kira-kira tega untuk berkhianat? Tidak. Setia semuanya. Loyal? Loyal itu apa? Ihsan? Makan? Bukan. Loyal itu apa, Ihsan? Saya tahu. Di sini harus ada kamus thesaurus di sini nih. Sudah pernah dengar nama kamus thesaurus belum? Nah, belum. Kamus thesaurus. Anda di mana-mana pasti bawa 3 kamus di handphone. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Thesaurus, sama Kamus Terjemah Arab Indonesia. Kemana-mana itu. Di rumah, di anak punya meja belajar, 3 kamus itu selalu ada. KBBI, Thesaurus, Kamus Munawir. Itu senjatanya kita. Apa itu Thesaurus? Oh, sudah lulus SMA sih tahu Thesaurus. Thesaurus itu kamus sinonim, kamus padanan kata, supaya menambah kekayaan dan perbendaharaan kata kita. Jangan sampai katong bicara bingung, bicara apa ini. Tapi kita punya padanan kata. Misalkan contoh, pergi. Padanan kata, sinonimnya apa? Sin tahu sinonim ya? Kata yang sama artinya dengan pergi. Hah? Keluar, pergi, keluar, terus, lanjut. Apa lagi? Santri. Pergi, keluar, jalan, terus. Apa lagi? Apa? Perang. Berangkat, terus lagi. Apa? Ronda. Betul, betul. Itu kearifan lokal namanya. Bahasa daerah itu kan yang memperkaya Indonesia karena ada bahasa-bahasa daerah itu, ya kan? Kalau datang, sekarang pergi, datang, masuk, terus kembali, terus. Iya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita pakai gitu. Dia datang, maksudnya, bita pungana datang, maksudnya bita pungana pulang, kan gitu ya. Terus lagi. Sampai di situ saja kemampuan kalian. Yuk. Apa? Datang, tiba, mendarat, sampai, apa? Kesini. Bisa lah ya. Ada akal. Nah, itu namanya thesaurus. Jadi kalau harus ada di sini ini, Ami Bakhtiar mana ini? Supaya kalian dari kecil sudah terbiasa menambah perbendaharaan kata. Jadi jangan sampai bingung, ya kan? Jatuh. Aduh, jatuh aduh. Kayak orang Wamena ini. Orang Wamena, bahasa Wamena bagaimana? Apa kabar? Baik-baik saja. Iya, kan jatuh itu aduh, enggak. Kata yang sama artinya dengan jatuh apa? Jatuh, terus terjun, terus bisa, terus lo kauci. Itu bahasa cia-cia itu. Ya kan? Jatuh, rubuh, tersungkur, terpeleset, terjengkang, terhempas. Itu bahasa-bahasa seperti itu. Ambruk, roboh, patah, tumbang. Nah, itu yang kita maksud. Memperkaya bahasa. Jadi loyal itu apa tadi? Tadi kan setia toh? Dia setia enggak? Setia. Loyal enggak? Itu sudah ada kata kuncinya. Loyal enggak? Loyal. Karena loyal itu anak pintar. Barakallahu fiik ya Zaid. Kan itu namanya menghubungkan, kan? Setia enggak setia? Loyal enggak? Apa itu loyal? Setia. Karena sebelumnya kita kasih rumus, kita sedang bicara tentang sinonim dan padanan kata. Berarti loyal itu adalah ya, kira-kira kalau bos seperti itu anak buah loyal enggak? Loyal. Kalau disuruh mereka menentang, apa? Patuh. Mereka menentang tidak? Membangkang tidak? Menolak tidak? Membantah tidak? Menyanggah tidak? Nah, itu sudah. Itu kan namanya sinonim tuh. Itu sudah. Makanya. Jadi kamu kalau mau ingin punya teman yang setia, layani dia. Baik-baiklah sama dia.
Itu. Kalau kamu sudah baik sama ini, nggak mungkin dia berkhianat. Kan itu. Orang berkhianat itu kenapa? Karena dilukai. Nah, karena hak-haknya tidak diberi. Karyawan kok berkhianat, anak buah kok berkhianat, karena dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Haknya dipotong. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang dilayani dalam cerita tadi? Pelayan-pelayannya. Pelayannya yang dilayani. Aslam. Kira-kira di Indonesia ada nggak seperti itu orangnya kayak Umar bin Khattab? Jadi pelayannya itu yang dimasakin, pelayannya itu yang dibawakan air minum, bro, minum. Oh jangan bos, minum sudah sini. Ada insya Allah ya? Ada. Dan ada 14 calon orang seperti itu ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Calon seperti itu ada 14 ada di sini nih. Insya Allah ya. Yang lain bagaimana? Ketua pengurusan saja. Yang lain kan cuma dengar-dengar saja tuh. Taib dari Mus'ab bin Ahmad bin Mus'ab. Qala, beliau bercerita, qadima Abu Muhammad al-Marwazi ila Baghdad yuridu Makkah wa kuntu uhibbu an ashabah. Jadi Mus'ab ini bercerita, Abu Muhammad al-Marwazi ya dari daerah Iran sana, Marwaz ya, datang ke Baghdad, ternyata ingin melakukan perjalanan ke Mekah. Sudah dikenal itu siapa ulama Abu Muhammad al-Marwazi. Ingin sekali saya berangkat ke Mekah sama-sama beliau. Saya datang minta izin baik-baik, boleh nggak saya ikut dalam satu rombongan, saya temani Anda. Falam ya'dzan li fi tilkas sanah. Abu Muhammad al-Marwazi tidak berkenan tahun itu. Tahun berikutnya sama juga minta izin, bisa nggak saya ikut jalan sama-sama? Oh nggak boleh. Sampai tahun yang ketiga, serius sudah. Saya ucapkan salam, akhirnya dikabulkan. Faqala i'zim 'ala syart yakunu ahaduna al-amira la yukhalifuhu al-akharu. Kamu boleh berangkat sama saya, kita dalam satu rombongan yang sama, tapi kita sepakati satu syarat. Di antara kita berdua harus ada yang menjadi pemimpin. Tidak boleh ditentang yang lain. Faqultu antal amir. Langsung aja saya bilang, ya sudah, Anda pimpinannya. Faqala la bal anta. Kata Abu Muhammad al-Warzi, oh jangan saya, kamu aja. Faqultu anta asannu wa aula. Saya tetap bersikukuh dan mengatakan, enggak, Anda kan jauh lebih tua, jauh lebih berilmu, Andalah amir pimpinan perjalanan. Faqala fala ta'sini. Ya udah. Kata Abu Muhammad al-Marwazi, sudah sepakat, saya pimpinannya, kamu enggak boleh membantah. Kamu jangan menentang saya. Faqultu na'am. Siap. Fa kharajtu ma'ah. Udah akhirnya berangkat sama-sama dari Baghdad bareng ke arah Mekah. Kata Mus'ab rahimahullah, wa kana idza hadara ta'amu yu'thiruni. Fa idza 'aradtuhu bi syai'in qala alam asyrid 'alaika an la tukhalifani. Jadi kalau sudah tiba waktu makan, ya, sarapan, makan siang, makan malam, Abu Muhammad al-Marwazi itu yang kemudian ngurusi makanan, menghidangkan, nyiapkan segala macam. Kalau saya bilang jangan, kan syaratnya sepakat, ya kan? Nggak boleh menentang pimpinan. Saya pimpinannya. Kamu duduk, diam, santai. Saya yang siapkan makanan, kamu tinggal makan saja. Fakana hadza da'buna hatta nadimtu ala suhbatihi lima yulhiku nafsahu minal darari. Itu dalam perjalanan pulang pergi seperti itu nantinya. Padahal Abu Muhammad al-Marwazi ini jauh lebih tinggi derajatnya. Seorang ulama besar, jauh lebih tua orangnya. Jauh lebih tua, jauh lebih berilmu. Ya. Sementara Mus'ab ini bisa dikatakan pangkatnya pangkat murid. Muda. Ya. Tapi ternyata dalam perjalanan yang murid ini yang justru dilayani. Disiapkan dan disediakan makanannya. Sampai kemudian kata Mus'ab, menyesal saya. Nyesel aku. Kok, aduh, gak bisa apa-apa, disepakatin kok pimpinan gak boleh ditentang. Gak boleh ditentang, gimana? Udah sepakat kan, gak boleh. Kamu mau berangkatnya sama saya, udah, pimpinannya saya, duduk manis, makan. Dia yang cuci, yang bersihkan segala macam. Fa asabana fi ba'dil ayyami matarun syadidun wa nahnu nasiru. Suatu hari kami pernah dalam perjalanan ke sana itu
ke Mekah, hujan turun. Udah ketahuan mau hujan ini. Faqala li ya Aba Ahmad utlubil mil. Abu Ahmad, kamu cari apa namanya? Al-mil. Al-mil itu rumah-rumahan kecil. Tadi apa namanya? Dego-dego. Ya, tempat istirahat itu. Kamu cari dego-dego dulu, al-mil. Karena orang Arab itu punya kebiasaan di tiap kampung itu menyiapkan tempat berteduh. Tempat berteduh, tapi bentuknya bukan rumah. Batu yang begini nih. Batu dipahat apa segala macam dibentuk, cuma tempat berteduh saja, bukan rumah. Cari. Nah, setelah ketemu, karena disebutkan dalam catat kakak ini biasanya setiap 1 mil itu ada tempat berteduh. 1 mil itu ukurannya madal basor, jauh mata memandang. Artinya sejauh mata memandang bukan di sini. Kalau di sini sampai gunung sana tidak, maksudnya di padang pasir sana satu. Cari dapat. Ini sudah mulai hujan. Setelah sampai di tempat berteduh itu, qala li uqud fi aslih. Udah, kamu duduk di sini. Ini misalkan batu, ada tempat bersandar, kemudian ada melengkungnya sedikit begini. Udah, kamu duduk di sini. Udah perintah sama pimpinan kok. Ya kan? Duduk di sini. Wa ja'ala yadayhi 'alal mil wa huwa qa'imun qad hana 'alayya wa 'alayhi kisa'un qad yatajallalu bihi yudhilluni minal matari hatta tamannaitu anni lam akhruj ma'ahu lima yunhiku nafsahu minal darari. Nah, ternyata apa yang beliau lakukan? Hujan deras. Si Mus'ab tadi suruh duduk, beliaunya begini. Bajunya begini. Supaya apa? Sing kanal hujan. Yang kanal hujan siapa? Dia siapa tadi namanya? Abu Muhammad Al-Marwazi. Muridnya tadi Abu Ahmad. Sampai begini, basah. Yang Mus'abnya tidak kanal hujan, itu yang basah. Sampai beliau bilang, falam hatta tamannaitu anni lam akhruj ma'ahu. Sampai waktu itu saya menyesal. Aduh, kok saya paksa diri untuk berangkat sama beliau itu. Ternyata maunya ini malah bikin susah beliau ini. Falam yazal hadza da'buhu hatta dakhala Makkah rahmatullah alaih. Ternyata begitu sampai ke Mekah perjalanan haji itu. Abu Muhammad Al-Marwazi yang kemudian melayani rahimallahu taala. Dan kisah-kisah seperti ini bukan 1-2 ya. Yang saya sebutkan ini cuma satu atau dua tadi. Tapi sebenarnya kisah-kisah yang lain sangat banyak yang menunjukkan bahwa ya kan, ulama salaf kita mengajarkan dan memberikan contoh cara dan tips untuk merawat persahabatan. Bagaimana kita memperkuat persaudaraan. Banyak hal bisa dilakukan, tapi pada kesempatan kali ini satu. Apa itu? Berusaha melayani. Jangan berharap apalagi menuntut untuk dilayani. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah untuk kita semua, ya, melanggengkan persahabatan dan persaudaraan kita di atas manhaj yang sama, akidah yang satu, dengan visi dan misi yang sama, memperjuangkan dan meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja. Ini enggak ada pertanyaan, kan? Pertanyaan itu kayak musuh. Katong sing cari musuh ini. Rahim. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.